Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Nashwa Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi laut teritorial. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah laut Indonesia itu sangatlah luas. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami apa itu laut teritorial, hak-hak negara apa saja yang ada di dalamnya, dan mengapa wilayah laut ini penting bagi kedaulatan nasional. Pada penjelasan kali ini saya akan membagi dalam 6 poin utama, di mana bagian pertama adalah pengertian laut teritorial. Mari kita mulai dengan pengertian dasar. Jadi laut teritorial ini adalah jalur laut yang terletak di sepanjang pantai suatu negara. Luasnya adalah maksimal 12 mil atau sekitar 22,2 km diukur dari garis pangkal terluar pantai. Yang perlu dipahami di sini adalah laut teritorial ini merupakan bagian dari kedaulatan penuh suatu negara. Artinya, negara memiliki hak penuh atas wilayah laut ini sama seperti wilayah daratan. Konsep laut teritorial ini diatur dalam hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Di Indonesia sendiri, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu karakteristik dan kedaulatan. Sekarang, apa saja karakteristik dari laut teritorial ini? Nah, yang pertama adalah negara pantai itu memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh artinya ini itu bukan hanya tentang perairannya saja, tetapi meliputi dasar lautnya, tanah di bawahnya, bahkan ruang udara di atasnya. Jadi negara itu berhak sepenuhnya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sana, baik itu ikan, minyak, gas maupun mineral dan juga hal-hal lain yang ada di dalamnya. Namun, ada satu hal yang harus diingat. Meskipun negara memiliki kedaulatan penuh, kapal-kapal asing itu tetap boleh melintas karena ada yang namanya hak lintas damai. Apa itu hak lintas damai? Jadi, hak lintas damai itu di mana kapal-kapal asing itu tetap boleh melintas di laut teritorial kita tanpa harus meminta izin khusus. Asalkan pelintasannya itu tidak merugikan dan tidak mengancam keamanan negara pantai. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa kapal asing yang melintas itu tidak boleh melakukan kegiatan seperti memancing, melakukan riset ilmiah, atau latihan militer tanpa izin. Kalau mereka melakukan itu berarti mereka melanggar yang namanya hak lintas damai dan kita bisa mengambil tindakan hukum sesuai dengan regulasi yang ada pada negara kita. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga tentang pengukuran laut teritorial. Pasti teman-teman bertanya-tanya tentang bagaimana caranya mengukur laut teritorial ini. Jadi pengukuran itu dimulai dari yang namanya garis pangkal. Garis pangkal ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah garis pangkal normal. Artinya garis pangkal ini itu mengikuti garis pantai pada saat laut surut terendah. Jadi pada saat surut itu kita ambil titik terendah dari situ. Nah, biasanya ini tuh digunakan oleh negara yang pantainya relatif lurus. Yang kedua adalah garis pangkal lurus. Ini itu digunakan oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Jadi Indonesia itu menggunakan pengukuran laut teritorial itu dengan cara garis pangkal lurus. Caranya itu adalah dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang ada. Dari garis pangkal inilah kita tarik 12 mil ke arah laut. Dan itulah wilayah laut teritorial kita. Perlu diketahui juga bahwa negara itu sebenarnya boleh menetapkan lebar laut teritorial itu kurang dari 12 mil. Nah, tapi pada praktiknya hampir semua negara itu menggunakan batas maksimalnya yaitu 12 mil. Selain laut teritorial, ada juga yang namanya zona tambahan. Ini itu biasanya diperluas sehingga 24 mil laut. Nah, zona ini itu biasanya digunakan untuk pengawasan, misalkan untuk bea cukai, untuk imigrasi, dan juga kesehatan. Bagian keempat adalah hak dan kewajiban negara pantai.
Sebagai negara pantai, apa saja sebenarnya hak dan kewajiban kita? Hak-hak negara pantai itu meliputi yang pertama, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik itu hayati seperti ikan maupun non hayati seperti minyak dan gas. Yang kedua itu adalah mengatur segala bentuk penelitian ilmiah yang dilakukan di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan wilayah laut. Yang keempat, mengatur lalu lintas pelayaran. Dan yang kelima adalah melakukan penegakan hukum internasional. Namun, jika kita punya hak, kita juga punya yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai negara pantai, yang pertama dan yang paling penting adalah menghormati yang namanya hak lintas damai tadi. Kita itu tidak boleh menghalangi pelayaran internasional tanpa adanya alasan yang kuat dan sah. Kita juga wajib untuk memberikan informasi atau peringatan kepada kapal-kapal asing jika ada bahaya navigasi di wilayah kita. Dan yang terakhir, kita tidak boleh diskriminatif terhadap kapal-kapal asing. Artinya semua kapal asing itu diperlakukan sama selama mereka tidak melanggar aturan. Bagian yang kelima, kondisi wilayah laut Indonesia. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi wilayah laut di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Oleh karena itu, tentu saja wilayah laut teritorial kita itu sangat besar dan luas, mencangkup jutaan kilometer persegi. Indonesia sendiri menggunakan konsep yang disebut wawasan Nusantara, di mana laut itu bukan menjadi pemisah pulau-pulau tetapi pemersatu bangsa. Namun, luasnya wilayah laut teritorial kita itu justru membawa tantangan tersendiri bagi kita, di mana yang pertama adalah wilayah laut yang sangat luas dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, banyaknya masalah illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang masih sangat sering terjadi. Yang ketiga adalah pelanggaran batas maritim oleh negara tetangga. Yang keempat, kita membutuhkan armada patroli yang memadai untuk menjaga seluruh wilayah laut kita. Oleh karena itu, penguatan TNI Angkatan Laut dan juga pengawasan maritim itu sangat penting bagi Indonesia, karena mengingat wilayah laut kita yang sangat luas ini, itu jika tidak kita jaga dengan baik, maka akan sangat mudah yang namanya negara tetangga itu mengambillah, atau illegal fishing itu masuklah. Makanya sangat perlu bagi kita yang namanya pengawasan atau pengamanan pada wilayah laut-laut teritorial itu. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu perbedaan dari zona ini dengan zona laut lainnya. Sebelum saya tutup, penting bagi saya untuk memberitahukan apa perbedaannya dari laut teritorial ini dengan zona laut lainnya. Yang pertama, ada pada zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang luasnya itu 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Di zona ini, negara itu hanya punya yang namanya hak ekonomi saja, tanpa adanya hak kedaulatan penuh seperti yang ada pada laut teritorial. Yang kedua, itu ada yang namanya laut lepas, yaitu wilayah laut di luar ZEE. Nah, jadi wilayah laut kita itu kan ini garis pangkal pantai, 12 mil ke sini itu adalah laut teritorial, 24 mil ke sini itu adalah zona tambahan, 200 mil ke sana itu adalah zona ekonomi eksklusif, di mana kita hanya memiliki yang namanya hak ekonomi saja. Di luar dari 200 mil ini itu dinamakan laut lepas. Nah, jadi di laut lepas ini itu bebas digunakan oleh semua negara. Yang ketiga adalah landasan kontinen, yaitu dasar laut yang merupakan perpanjangan dari daratan. Di sini negara itu punya hak untuk mengeksplorasi sumber daya mineral yang ada di dasar laut itu. Jadi ingat, kalau laut teritorial itu istimewa. Kenapa? Karena di laut teritorial itu kita punya yang namanya kedaulatan penuh, bukan hanya hak ekonomi saja seperti yang ada pada ZEE, tapi kita memiliki kedaulatan penuh. Jadi hukum di daratan kita itu juga boleh berlaku di laut teritorial kita.
Sebagai penutup, akan saya simpulkan bahwa kita sebagai negara Indonesia itu harus tahu yang namanya laut teritorial. Laut teritorial itu adalah wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pangkal pantai di mana negara itu memiliki hak kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Meskipun begitu, kapal asing tetap boleh melintas karena ada yang namanya hak lintas damai. Laut teritorial ini itu juga sangat penting bagi keamanan dan juga ekonomi nasional, terutama bagi negara kepulauan seperti kita, seperti negara Indonesia ini. Sebagai warga negara, kita tuh perlu memahami pentingnya menjaga kedaulatan wilayah maritim kita. Karena wilayah laut teritorial ini itu istimewa. Dia itu bukan hanya sekedar kekayaan, tetapi juga benteng pertahanan negara yang harus kita jaga. Demikian presentasi tentang laut teritorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Ibu, mohon maaf apabila ada salah pengucapan ataupun ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop and go.